Akibat cinta dunia. Telah berjanji seekor iblis kepada Tuhan, akan diganggunya sekalian anak Adam, agar mereka turut bersamanya di dalam api neraka. Permintaannya pun diterima oleh Tuhan, tetapi Tuhan yang Maha Baik telah mengutuskan orang-orangnya untuk menyadarkan manusia daripada tipu daya para tentara iblis, yakni syaitan yang direjam. Walau bagaimanapun, masih ada umat manusia yang terkorban dengan hasutan syaitan. Tersebutlah sebuah kisah yang telah terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Terlihatlah 3 pemburu sedang bergembira melihat hasil galian mereka yang tidak disangka-sangka itu. Beribu-ribu dinar berhasil ditemui oleh mereka. Oleh karena terlalu letih dan capek menggali, akhirnya mereka memutuskan salah seorang daripadanya untuk pergi ke kota membeli sedikit makanan untuk mereka makan. Tinggallah 2 orang pemburu yang kelaparan dan keletihan. Namun, syaitan yang dilaknat Tuhan tidak pernah letih dari mengganggu anak Adam ini. Hei manusia, coba kau bayangkan kalau semua uang emas ini menjadi kepunyaanmu seorang. Oh, alangkah indahnya dunia ini. Kamu akan miliki segala yang ada. Sepatutnya seluruh uang emas ini menjadi milik kamu seorang, karena kamulah yang paling dalam menggali sampai tanganmu terluka. Betul tidak? Kalau kamu ingin semua uang emas ini menjadi milik kamu seorang, kamu harus lenyapkan mereka dari muka bumi. Hei kawan, kan bagus kalau semua uang emas ini kita bagi berdua saja. Bagus juga. Tapi bagaimana ya? Gampang, kita bunuh dia. Bagus, bagus. Bagus juga kawanku. Setelah berhasil menghasut kedua orang kawan baik itu, maka syaitan pun memainkan peranan yang sama terhadap kawan mereka yang sedang membeli makanan di kota. Hei manusia, kamu lihatlah, kedua orang kawanmu itu asyik bersantai-santai saja. Sedangkan kamu susah payah pergi membeli makanan. Seharusnya kamu dapat lebih banyak dari yang mereka dapatkan. Gak perlu bagi-bagi lagi. Bagaimana caranya? Aku bisa tunjukkan caranya. Bagaimana kalau kamu masukkan sedikit racun ke dalam roti itu? Jadi bila mereka makan roti itu, mereka pasti akan mati. Sekembalinya dari membeli makanan, dia dibunuh oleh kawannya yang memang telah bersepakat untuk menghapuskannya. Kemudian kedua-duanya makan dengan begitu lahapnya. Akhirnya mereka mati keracunan. Lalu tiada siapa yang dapat memiliki harta korun tersebut. Begitulah syaitan
yang merupakan tentera iblis menghasut anak-anak Adam sehingga mati di dalam kekufuran dan kerugian. Kisah ini mengajak kita untuk menjauhi sifat cinta dunia. Marilah bersama mencintai Tuhan dan berusaha menjadi hamba-Nya yang bertakwa agar selamat dunia dan akhirat. Sesungguhnya sama-sama cinta dunia akan ada pergaduhan dan perpecahan. Tetapi sama-sama mencintai Tuhan, tidak ada pergaduhan dan tidak ada perpecahan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, jika sama-sama kita cintakan dunia, akan ada perpecahan dan pergaduhan. Tetapi jika kita sama-sama cintakan Tuhan, tidak akan ada perpecahan dan pergaduhan. Untuk itu terimalah akibat daripada cinta dunia. Cintakan dunia membuatkan manusia, cintakan diri yang membawa hidup nafsi-nafsi. Cintakan dunia yang membawa perpecahan, sanak saudara, kenalan dan kawan biasa. Cintakan dunia, hilang kasih sayang sesama manusia. Cintakan dunia yang membunuh kasih sayang keluarga dan bangsa. Cintakan dunia, hilang kasih sayang sesama manusia. Cintakan dunia yang membunuh kasih
Dialah yang menjaga di waktu seorang, Dia penghibur kita di waktu kita lupa, mengingatkan kita jika kita buat baik diberi pahala. Baiknya Tuhan kita di waktu kita tidur, Dialah yang menjaga di waktu seorang, Dia penghibur kita di waktu kita lupa, mengingatkan kita jika kita buat baik diberi pahala. Baiknya Tuhan kita. Apabila buat jahat, diampunkannya kita jika kita bertaubat. Kalau tersalah dan tersilap, dimaafkannya kita jika kita insaf. Di waktu lapar Dia beri makan, di waktu kita sakit Dia yang menyembuhkan. Tuhan pelindung kita, Dia tempat bergantung. Tuhan pelindung kita, Dia tempat bergantung. Di waktu lupa Dia ingatkan, di waktu lapar Dia beri makan, di waktu lupa Dia ingatkan, di waktu lapar Dia beri makan. Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan, Engkau adalah segala-galanya buat kami. Memilikimu Tuhan, artinya aku memiliki segala-galanya. Kehilanganmu Tuhan, artinya aku kehilangan segala-galanya. Walaupun segalanya aku
kita sangat memerlukan Tuhan. Kerana dengan kita mencintai Tuhan, itulah sahaja yang akan menyatu padukan kita semua. Kerana dengan mencintai Tuhan, secara automatik kita akan dapat berkasih sayang sesama manusia yang lain. Hadirin hadirat sekalian, di atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita, berbagai-bagai nikmat, kalau kita hendak hitung menggunakan komputer, kita tidak akan dapat mengiranya. Jadi begitulah betapa besarnya rahmat dan kasih sayang Tuhan, betapa besarnya dan banyaknya nikmat yang telah Tuhan anugerahkan pada kita. Jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, sangat tidak patut kalau kita tidak berterima kasih kepada Tuhan, Zat yang Maha Agung yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Jadi untuk lagu seterusnya, kami ingin mengajak diri kami dan anda semua untuk bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mudah-mudahan dari situlah Tuhan akan mencampakkan rasa cinta dan takutan Tuhan di dalam hati-hati setiap kita yang hadir pada malam ini. Jadi yang istimewanya lagu ini kami akan sampaikan di dalam 5 bahasa, iaitu bahasa Inggeris, bahasa Arab, Perancis, Thailand dan juga bahasa Melayu. Marilah bersama-sama kita menghayati. Terima kasih Tuhan.
Allah, ternyata Akademi Mawadah ini terdiri bukan hanya dari mereka yang tampil di depan Bapak dan Ibu ya. Akademi Mawadah ini terdiri dari 200 pelajar yang terdiri dari berbagai-bagai bangsa. Di saat yang sama seperti sekarang ini, mereka mendapat tugas roadshow di Indonesia. Roadshow yang sama juga ada di Thailand, Singapura, dan Malaysia sendiri ya. Selain mereka bernasib, mereka ternyata juga punya aktivitas yang sangat positif. Jadi bagaimana kita tidak bangga ya pada saat dunia sedang dilanda oleh keterpurukan akibat narkoba, pergaulan bebas, anak-anak remaja. Mereka ternyata mempunyai aktivitas yang sangat-sangat positif. Mereka mengelola studio sendiri. Jadi album-album mereka itu ternyata mereka produksi sendiri. Mereka juga mengelola butik-butik, kafe-kafe dan gerai-gerainya yang ada di berbagai negara, yaitu di Jordania, Singapura, Australia, Malaysia, dan Indonesia sendiri. Selamat malam, sampai berjumpa pada kesempatan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah.